Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Dan Pak Agung selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai resume penelitian eh, berdasarkan artikel yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Manajemen Risiko Berbasis Web untuk Pengelolaan Aset pada PT Eksakta Digital Gemilang oleh Susiana Dwi Yulianti dan juga Nana Maulana pada tahun 2017. Jadi next. Kelompok 6 terdiri dari Doro Jatun Zaidan, Muhammad Fahri, Muhammad Rafael, Naura Artanti, dan saya sendiri Ranisha Evanka. Next. Jadi berikut beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini, itu mencakup profil perusahaan, pengumpulan data, deskripsi artikel, metode penelitian, pengolahan data, serta hasil dan juga kesimpulan. Jadi kita mulai dari subjek penelitian ini, yaitu PT Eksakta Digital Gemilang. Jadi berdasarkan informasi yang kami baca melalui artikel penelitiannya dan juga internet, kami hanya menemukan informasi bahwa mereka adalah digital agency, yaitu perusahaan yang bergerak dan menyediakan jasa di bidang digital marketing. Jadi next. Oke, jadi artikel ini tuh berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Manajemen Risiko Berbasis Web untuk Pengelolaan Aset pada PT Eksakta Digital Gemilang. Artikel ini membahas tiga masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. Yang pertama, yaitu perusahaan tersebut tuh belum adanya penilaian risiko terhadap aset yang dimiliki. Yang kedua, pendataan asetnya tidak terintegrasi antar divisi. Jadi sehingga validitas data tuh seringkali kurang akurat. Yang ketiga, tidak adanya analisis risiko dan prioritas mitigasi. Mitigasi langkah ketika ancaman atau risiko tersebut terjadi. Jadi masalah-masalah ini tuh menunjukkan perlunya sistem yang dapat membantu perusahaan mengelola risiko secara lebih terstruktur. Boleh next. Oke, jadi sebagai solusi atas masalah tersebut, artikel ini tuh menawarkan pengembangan aplikasi sistem manajemen risiko berbasis web. Sistem ini tuh dirancang menggunakan standar yang disebut NIST SP830 yang memberikan panduan dalam penilaian risiko dan mitigasi ancaman. Tujuan utama dari sistem ini tuh adalah yang pertama untuk mengidentifikasi risiko pada aset perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk menentukan prioritas langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi kepada perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan pengelolaan aset digital. Jadi sehingga perusahaan itu dapat lebih siap menghadapi potensi ancaman di masa depan. Boleh next? Oke, untuk selanjutnya ada metode penelitian, bisa di next. Nah, untuk yang pertama ini ada metode pengumpulan data yang digunakan untuk merancang dan membuat sistem manajemen risiko berbasis web. Yang pertama itu ada metode observasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan peninjauan, pengamatan, dan pencatatan secara langsung terhadap perusahaan PT Eksakta Digital Gemilang, sehingga mendapatkan data yang akurat dan relevan. Lalu selanjutnya ada interview, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak perusahaan PT Eksakta Digital Gemilang, sehingga mendapat data dari pihak yang terkait dengan objek penelitian. Lalu yang terakhir ada studi pustaka. Metode studi pustaka ini mempergunakan buku-buku perpustakaan yang meliputi literatur, jurnal-jurnal, artikel, penelitian terkait yang dapat mendukung dalam penelitian. Nah, untuk metode ini semua termasuk ke dalam metode kualitatif, di mana ketiganya bertujuan untuk menggali pemahaman
mendalam tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, observasi digunakan untuk mencatat perilaku, interaksi, atau situasi secara langsung di lapangan tanpa menggunakan instrumen terstruktur seperti pada metode kualitatif. Interview atau wawancara berfokus pada pengumpulan data melalui percakapan mendalam untuk memperoleh pandangan, pengalaman, atau makna subjektif yang terkait dengan suatu fenomena. Sementara itu, studi pustaka dalam konteks kualitatif ini digunakan untuk memahami konsep, teori, atau perspektif dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel, atau angka atau statistik, melainkan pada eksplorasi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial atau budaya yang menjadi fokus penelitian. Bisa di next. Oke, selain metode pengumpulan data pada penelitian ini, digunakan juga metode development untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen risiko. Nah, metode development yang digunakan ini untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen risiko berbasis web adalah dengan menggunakan waterfall model, dengan melakukan beberapa tahap dari waterfall model tersebut. Nah, beberapa dari tahap waterfall model yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada communication, dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem yang akan dibuat dengan komunikasi secara langsung dengan pihak terkait. Lalu yang kedua ada planning, lanjutan dari proses communication, dan tahap ini menghasilkan dokumen kebutuhan sesuai keinginan user dalam pembuatan sistem. Dan pada tahap ini dilakukan perencanaan, perancangan, dan implementasi sistem. Lalu juga ada modeling, dengan melakukan perancangan desain yang terbuka, perancangan database, dan perancangan alur sistem dengan tools masing-masing kebutuhan setiap perancang. Misalnya untuk perancangan desain antarmuka digunakan tools Sketch. Lalu yang terakhir ada construction, yang melakukan proses kode atau coding atau penerjemah desain dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. Next. Ya, selanjutnya ada pengumpulan data penelitian. Masih berhubungan dengan metode penelitian yang baru saja dijelaskan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menggali informasi terkait perusahaan adalah data primer yang diambil secara langsung dan melibatkan subjek penelitian melalui 3 cara. Itu yang pertama ada wawancara secara langsung kepada karyawan dari PT Eksakta Digital Gumilang, kemudian observasi dengan melakukan peninjauan, pengamatan, dan juga pencatatan. Selain itu, peneliti di sini juga menggunakan data sekunder yang diambil dari studi pustaka seperti literatur terkait yang dimanfaatkan untuk mendukung penelitian. Jadi next. Oke, selanjutnya ada pengolahan data. Boleh lanjut. Jadi, untuk metode pengolahan data yang pertama ada namanya observasi, di mana data yang diperoleh melalui observasi cenderung lebih akurat dan relevan karena didapat dari sumber langsung, dan memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika dan konteks yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain seperti wawancara atau kuesioner, di mana prosesnya ada tiga, yaitu adalah peninjauan, pengamatan, dan juga pencatatan. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya adalah wawancara, di mana proses pengolahan data dalam wawancara ini terbagi jadi 5. Ada transkripsi, yaitu adalah mengubah audio atau video wawancara menjadi teks tertulis. Selanjutnya adalah pembersihan data, di mana menghapus bagian yang sekiranya tidak relevan dan fokus pada informasi penting. Selanjutnya ada pengelompokan data, menyusun data dalam kategori atau subtema. Selanjutnya adalah analisis data, dan juga adalah penyajian hasil. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada metodologi dalam penelitian. Jadi metode itu fokus pada pengumpulan informasi yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan sistem manajemen mereka juga dapat mencakup teknik lain seperti wawancara dan studi dokumentasi, namun observasi menjadi metode utama dalam penelitian ini.
Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem manajemen risiko yang ada, serta untuk merancang solusi yang lebih efektif. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah metode development, di mana setelah data terkumpul, langkah-langkah selanjutnya adalah pengembangan sistem. Metode ini mencakup pengujian dan implementasi sistem manajemen risiko berbasis web yang akan membantu PT Eksakta Digital Gemilang dalam mengelola risiko secara lebih efisien, di mana proses development ini akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak di perusahaan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini hasil penelitiannya mencakup bagaimana proses pendaftaran aset sebelum implementasi sistem. Pada awalnya, proses pendataan aset di PT Eksakta Digital Gemilang ini dilakukan secara manual, tanpa adanya analisa risiko yang jelas. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap aset perusahaan. Selain itu, validitas data antar divisi kurang terjamin karena tidak ada sistem yang terintegrasi. Risiko-risiko yang muncul juga belum diprioritaskan untuk diatasi secara sistematis. Lalu yang selanjutnya ada apa itu NIST 800-30? NIST strip 800-30 revisi 1 merupakan panduan untuk melakukan penilaian risiko dalam sistem informasi. Prosesnya mencakup 4 tahapan utama. Tahapan pertama ialah mempersiapkan penilaian risiko dengan identifikasi tujuan, ruang lingkup, asumsi, dan sumber informasi. Tahap kedua melibatkan pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi sumber ancaman, kerentanan, dan dampak risiko. Tahap ketiga merupakan komunikasi hasil penilaian kepada pihak terkait. Yang terakhir, tahap keempat ialah pemeliharaan penilaian risiko dengan monitoring faktor risiko dan memperbarui penilaian sesuai kebutuhan. Lalu, hasil implementasi sistem menunjukkan beberapa manfaat utama, seperti keamanan data dengan menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan aset informasi. Kedua, eh, efektivitas pengelolaan risiko. Perusahaan kini dapat mengelola risiko dengan lebih efektif melalui identifikasi ancaman dan prioritas penanganan risiko. Yang terakhir, ada peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan berhasil meningkatkan nilai strategis dengan mengurangi potensi kerugian dan memiliki dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Hasil pengujian dari sistem manajemen risiko tersebut, sistem ini diuji menggunakan metode black box testing. Apa itu black box testing? Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan spesifikasi atau persyaratan tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Lalu fokus dari pengujian sistem ini difokuskan kepada persyaratan fungsional seperti proses login, pengelolaan data aset, pengolahan risiko, dan manajemen pengguna yang berjalan dengan baik. Hasilnya, proses login berjalan dengan baik, pengelolaan data, value chain information assets register berjalan dengan baik, pengolahan risiko dan rencana mitigasi juga berfungsi dengan baik. Lalu ada fitur untuk manajemen pengguna, seperti penambahan pengguna baru, eh, memodifikasi profil dari para pengguna, serta penggantian password. Kesimpulannya, yang pertama, sistem berhasil meningkatkan validitas dan keamanan pengelolaan aset. Yang kedua, penerapan standar NIST SP 800-30 Revision 1 menghasilkan proses manajemen risiko yang terukur dan efektif. Yang ketiga dan terakhir, memberikan manfaat strategis jangka panjang bagi PT Eksakta Digital Gemilang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.